آمين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين آمين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح المرحوم الحاج عبد الله بن عبد القادر وإلى روح والدتي المرحومة حجة مسلم بنت أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويغفر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Corong di atas agak kelihatan corong di atas kecoa. Biar nggak ada kembali. Toaknya di atas. toaknya rapiin. Terbalik toaknya. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan berkah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Allah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab fikih yang melanjutkan bacaan kita masih dalam bab Thaharah. Di sini halamannya 34 kalau halaman 34. Kalau di sini tahu.
Ada punya kita bareng sama nih. Ya. Situ baca apa Ustaz? Al-amru. Al-amru tadi kan? Ya, salasun. Kenapa? Al-amru salasun min makruh. Al-amru salis min makruhatin. Ya, itu ya. Iya tuh Ustaz. Halaman 34 betul. Paling bawah kalau ada kitabnya. Paling bawah sekali. Baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. 34 ya. Iya. 34 ya. 34. Makruhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Halaman 34 ya, masih membahas tentang kitab taharah atau hukmul ma'at tahir. Air Ya, hukum tentang air yang suci. Ya. Nah, pada pembahasan kita yaitu tentang hukum air yang suci itu ya, ada beberapa syarat yang sudah disebutkan oleh beberapa ya mazhab. Dalam hal ini mazhab pertama menyebutkan ya, yang datangnya dari pendapat Imam Malik ya, bahwasanya air itu akan menjadi hukumnya makruh. Artinya makruh itu bukan tidak boleh digunakan ya. Makruh artinya ketika kita gunakan akan menyebabkan segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita ya, seperti kita menggunakan air yang terlalu panas ya, ataupun kita menggunakan air yang terlalu dingin, ataupun kita menggunakan air yang terjemur di terik matahari ya. Itu kan kalau kita gunakan ya untuk kita berwudu atau kita untuk mandi wajib, bukannya nggak boleh, akan tetapi hukumnya makruh ya, karena di situ ada sesuatu yang akan membahayakan, meskipun bahayanya tidak terlalu fatal ya, itu. Nah, sekarang perkara yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Malik ya, tentang makruhat ya, air-air yang makruh itu adalah apa ya, ini menurut Imam Malik ya. Yang ketiga adalah al-ma'ul ladzi ya walagha fihil kalb ya, air yang dimana air tersebut ya pernah diminum atau dipakai untuk meminumkan anjing ya. Jadi ada air di sebuah bejana ya, kemudian air itu ya diminum oleh seekor hewan yang namanya anjing ya, itu airnya itu ya dikatakan air yang makruh. Ini menurut mazhab Imam siapa? Imam Malik ya. Tapi kan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya, anjing itu hukumnya najis. Ya, berarti saat dia itu minum menggunakan bejana yang ada airnya, berarti air itu sudah tercampur dengan apa? Mulutnya dia, mulutnya ya, dia. Kenapa? Karena bersentuh dengan mulut. Nah, mulut itu biasanya ada apanya? Ada ludah. Liurnya. Ya. Nah, ada liur atau ludahnya itu kalau dia sudah tercampur dengan air, berarti air yang lain terkena ya, campur najis. Ya. Kalau kita lihat itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi nggak boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya, ada sebuah hadis bahwasanya ya, idza wuligal kalbu fi ina'i ahadikum ya, apabila seekor anjing meminum di suatu bejana punya kamu, falyamsilhu sab'an ya, maka itu apa ya, kita minum kita cuci berapa kali? 7 kali tempatnya ya, itu tempatnya juga, atau kita terkena najisnya juga ya, itu Allahumma biturab, bahkan salah satunya itu harus pakai apa? Debu ya. Nah, itu kalau dikembalikan kepada mazhab Imam Syafi'i ya. Memang ibu-ibu sekalian, mazhab Syafi'i ini terkenal ya dengan mazhab yang memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi ya, sehingga apapun saja ya yang kita kerjakan dalam hal hubungannya ibadah itu, Imam Syafi'i sangat menjaga sekali ya. Sebagai contoh lagi dah, dalam masalah nawaqid al-wudu ya, yang membatalkan wudu ya, kalau mazhab yang tiga selain Imam Syafi'i mengatakan persentuhan laki perempuan itu nggak batal
yang bukan mahramnya. Ya, tapi Imam Syafi'i bilang kalau ya lamsur rajul mar'ah ajnabiyah, sentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu apa? Batal wudhunya. Ya, nah kita aja laki bini bertuhan apa ya? Batal. Ya, itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Sementara mazhab Imam Malik bilang, ya, kalau mazhab Malik mengatakan bersentuhan laki perempuan kalau nggak pakai syahwat nggak batal wudhunya. Ya, tapi kalau bersentuhan laki perempuan ada syahwatnya, baru batal. Ya, ya bisa kita kalau saya analogikan, contohnya saya sentuhan sama nenek-nenek nggak ada nafsu saya. Nggak batal. Malik bilang ya, gitu. Atau ibu-ibu bersentuhan sama perjaka yang masih muda. Ya, nggak ada kesernya, nggak ada apanya itu nggak batal. Ada setrumnya. Nah itu menurut mazhab Imam siapa? Imam Maliki. Ya, nah lain lagi Imam Hanafi dan Imam Ibnu Hanbal. Ya, mereka berdua mengatakan yang membatalkan wudhu itu bukan sentuhan, tapi melakukan hubungan intim. Ya, berjima suami istri, baru apa? Baru membatalkan wudhu. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat katanya pernah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang sholat, ya saat Rasul lagi mau bangun dari sujud, tahu-tahu kaki Sayyidah Aisyah keluar dari tempat tidur menjagain Nabi bangun. Ya, jadi Nabi bilang apa? Disingkirin tuh kaki Aisyah di dalamnya. Ya namanya orang kan biasa gitu kan, kakinya suka keluar melonjak mana tahu gitu. Ya, itu. Ya. Tapi ada yang bilang kata Imam Syafi'i waktu itu kan Rasulullah pakai sarung tangan katanya. Ada belain, belain, ya. Dan juga Aisyah tidur pakai kaos kaki, siapa yang tahu? Iya, tidur. Begitu ya. Atau Nabi waktu mau sentuh kan tinggal selimut sehingga nggak langsung gitu pakai dia Aisyah. Gitu. Ya. Jadi ada alasnya katanya, nggak langsung bersentuhan kulit, makanya nggak batal gitu. Ya, tapi ya kita jangan menjadikan sesuatu yang apa ya, kita ragu atau bingung. Ya, kalau gitu Ustaz kita bingung pakai mazhab yang mana nih? Iya. Ya, ya udah pakai mazhab yang memang kita yakini dan memang banyak dipakai di negara atau daerah tempat kita tinggal. Iya. Ya, Syafi'i. Nah, negara kita kan pakai mazhab apa ya? Syafi'i. Ya, itulah kita apa ya? Kita pakai ya mazhab Imam Syafi'i yang menjadikan bahwa ya sentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu apa? Membatalkan wudhunya. Ya, biar kita enggak ragu, biar kita enggak apa ya, enggak bingung. Ya. Nah, sekarang kita mau pindah Ustaz, boleh enggak? Ya, biar enggak batal. Ya, kan lagi kayak sakit saya suka genit orangnya katanya. Ya, buka baju dikit tapi megang aja ya udah. Ya, wudhunya diganti enggak apa-apa. Pakai cara wudhu mazhab yang lain, boleh enggak? Boleh. Ya, kan kalau dulu mazhab Imam Syafi'i itu kan umur, ya kemudian memasukkan air ke dalam hidung, telinga itu hukumnya sunnah. Iya. Ya, tapi kalau mazhab yang lain itu hukumnya wajib. Berarti kita wudhu harus kumur, kita wudhu harus istinsar, kita wudhu harus membasuh kuping. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Ya. Dan saat kita membasuh kepala juga, kalau Imam Syafi'i kan ya 3 helai rambut cukup sudah mewakili. Tapi kalau mazhab yang lain harus basah, jadi kita cukup. Ya. Lalu kita boleh pegang-pegangan doang. Ya, pegang-pegangan doang, yang lain nggak boleh tempat salah itu. Ya, yang masih punya laki. Ya. Jadi Islam itu nggak menyulitkan pemeluknya. Ya, tuh. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kata Allah kan gitu. Aku tidak menjadikan agama itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kamu. Ya, kita Islam sebenarnya banyak kemudahan, tapi kadang kita ini yang bikin sulit. Ya, kita bikin sulit dan terlalu menggampangin hukum. Kita pakai hukum kebanyakan yang enak menurut kita. Ya kan? Bukan yang enak menurut pendapat mazhab imam-imam. Yang enak menurut kita apain? Kerjain. Yang enak kita apain? Tinggalin. Kita buang jauh-jauh. Bukannya ditinggal tapi dibuang. Kenapa ya? Biar nggak deket-deket sama gue, ntar nih nggak boleh kan gitu. Ya. Enakan gue pakai yang boleh-boleh aja dah. Salah ya. Artinya kita dalam bermazhab itu atau berapa itu memegang suatu pendapat, ya ta'assub juga kita nggak boleh. Ya, fanatik kepada salah satu mazhab juga nggak boleh. Iya. Ya, karena kita berfanatik boleh hanya 2, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Iya. Ya, jangan kita menjadikan ya para imam itu seperti Rasulullah maksum, tidak. Ya, nggak boleh kita. Kenapa? Terlalu berlebihan juga dilarang oleh agama kita. Ya, orang kita kan
Ya, Nabi bilang orang kalau dia bakal mendapatkan ya manisnya iman itu kan syarat pertamanya apa itu? Ya, Nabi bilang dalam sebuah hadis salasun man kunna fihi ya wajada halawatul iman. Ya, seseorang yang apabila mendapatkan 3 hal ini berarti dia bakal dapetin manisnya iman. Nah, di antaranya apa yang salah tuh? Baca Quran. Yuhibbullah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Ya, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi ya cinta dari yang lainnya. Ya, jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul mengalahkan cintanya kepada yang lain. Ya, ibu-ibu cinta sama suami biasa-biasa aja. Ya, jangan terlalu cinta banget. Ya, yang suami juga yang cinta sama istri jangan cinta banget. Kenapa? Suatu saat bakal berpisah. Tinggal. Itu ya. Habibaka haunan ma kata Nabi. Ya, cintailah ya orang yang kamu cintai sekadarnya saja. Kenapa? Asa an yakuna baghinuka yawman ma. Suatu saat boleh orang yang kamu cintai bakal menjadi orang yang kamu benci, ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wabgin habibak wabgin baghinuka yawman ma. Bencilah orang yang kamu benci sekadarnya saja. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Karena boleh jadi suatu saat orang yang kamu benci bakal menjadi orang yang paling kamu cintai. Ya, tapi kalau cinta kita sama Allah dan Rasul, dunia akhirat gak bakal pisah. Iya. Ya, di dunia kita dapat berkah, di akhirat dapat surganya. Ya, nabinya udah meninggal, kita cinta wajib, harus. Ya, tapi kalau kita cinta sama orang yang udah meninggal, bukan gak boleh, pasti akan berkurang rasa cintanya kan gitu. Iya, nggak kelihatan. Ya, ibu punya suaminya udah meninggal. Maaf, apalagi ada penggantinya dan lain-lain. Astagfirullah. Jomel kok hilang. Dengan jomel. Hilang mungkin kagak, tapi udah mulai berkurang. Lama-kelamaan hilang. Iya. Kenapa? Karena udah ada hati yang lain hati kita kan gitu. Gantinya kata jomel. Ada pengganti yang menggantikan hati suamiku yang sudah meninggal. Ya, itu cinta manusia kepada manusia. Ya, tapi cinta kepada Allah, tetap. Cinta kepada Rasul itu tetap. Gak ada putusnya, Ya, nggak akan pernah putus, nggak akan pernah bosan gitu, nggak akan pernah bosan. Ya, selamanya semakin justru kita semakin cinta sama Allah, semakin Rasulullah, semakin banyak manfaat yang bakal kita apa? Kita dapetin. Ya, tapi kita cinta kepada manusia biasa, ya belum tentu. Kenapa? Manusia biasa itu pasti akan apa? Binasa. Ya, orang yang kita cintai suatu saat sekarang senang sama kita ya, karena kita lagi demen sama dia. Ya, suatu saat mungkin dia lagi susah, kita minjem duit belum tentu dikasih. Ya, tapi Allah itu kan ya nggak ada istilah Allah itu susah, nggak pernah. Ya, kapan aja berapa aja orang hambanya minta banyak itu pasti bakal diapain? Kasih. Ya, yang penting kita yakin Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoa kepada Allah dan yakin kalau doa kamu diijabah. Ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti Allah akan kabulkan. Ya, sekarang kan banyak orang bertanya, Ustaz nanti udah doa tahunan. Ada pendapat tahunan, kok hidupannya gini-gini aja sih? Ya, saya bilang jangan salahin Allah, jangan salahin Tuhan, jangan. Ya, coba kita introspeksi kita diri kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang salah yang masuk dalam mulut kita. Mungkin ada niat yang salah yang kita niatin. Itu bisa menjadi apa? Penghalang kita untuk apa? Tidak diterimanya atau dikabulkan doa-doa kita. Ya, jadi ibu-ibu ya kalau merasa doanya belum banyak yang dikabul atau diterima, jangan pernah berputus asa. Ya, wala tayasu min rawhillah. Ya, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qaumul kafir. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang apa? Yang kafir. Ya, makanya kita Bu dalam menjalani hidup ini tenang aja dah. Kita masih punya siapa? Masih punya Allah. Ya, yang pasti Allah nggak bakal zalimin kita kan. Ya, tapi kekasih kita suatu saat bisa zalimin kita kan? Bisa. Ya, Allah sudah bilang nih ngomong langsung wa rabbuka bidzalamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu atau Allah itu bakal berbuat zalim.
ya, tapi kita kadang yang suudzon sama Allah. Ya, kita bilang Tuhan pinjam banget. Ya, gue lagi asik-asik lagi gue dipanggil, nah, gitu. Ya, kita sayang, kita cinta, tapi Allah lebih apa? Lebih cinta. Kalau sudah menjadi keputusan Allah berarti dia yang apa? Punya dia. Yang terbaik. Ya, tuh jangan kita punya apa? Suudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita justru bakal tambah apa? Tambah jauh dari Allah. Ya, gitu. Jadi intinya adalah jangan kita berfanatik kepada salah satu mazhab. Ya, gitu. Selama itu ada pendapat dari para imam mazhab kita, boleh kita ikutin nggak? Boleh. Asalkan kita tahu ilmunya. Ya, jangan kita nggak tahu ilmunya kita ikutin. Nah, kalau nggak tahu gimana Ustaz? Nah, belajar, belajar ngaji. Ya, nanya. Kalau mau nanya gimana? Datang ngaji. Kalau mau datang ngaji gimana? Dengerin dari rumah. Ya, buka pintu, buka jendela, pasang kuping terang-terang. Dengerin deh orang banyak mau ngaji. Gitu. Ya, jangan datang kagak, dengerin kagak. Ya, ini udah cerita 12 itu. Iya. Ya, ingat. Loh. Selanjutnya, walau miraran, ya, sekalipun hanya sekedar apa? Lewat doang. Ya, lewat doang, sekejap doang. Iya. Ya, menjelupin doang kecil itu. Ya. Nah, itu apa? Itu kata Imam Malik, ayatnya itu baru dijadikan hukumnya ayatnya makruh saja. Ya, gitu. Fa idza syaribal kalbu min ma'in qalilin. Ya, apabila seekor anjing minum di sebuah tempat yang jumlah airnya sedikit. Ya, Fa innahu yukrahu isti'malih. Ya, maka hukumnya dimakruhkan untuk menggunakan air tersebut. Jadi di sini ilatnya Bu, airnya apa? Dikit. Berarti kalau airnya banyak boleh. Enggak makruh. Di kolam boleh, di kolam kalau di makruh. Ya. laut tadi empang. Ya. Boleh lah. Nanti minum di air laut gimana Bu? Ya nggak apa-apa, jangankan baru sekedar seekor anjing bang. Dicebur nggak? Kecebur nggak apa-apa ya. Anjing kecebur lah. Anjing kecebur, ya kan? Ya itu boleh. Ya, jadi ilatnya di sini Imam Malik mengatakan kalau airnya itu dalam jumlah kadarnya sedikit, baru yang dibilang airnya itu makruh. Ya, makruh ya. Kalau airnya jumlahnya itu banyak maka tidak makruh. Ya. Makruh doang saja. Ya. Wa misluhu, ya, contoh yang lainnya. Al-ma'ul ladzi syariba minhu syahsun. I'tinadu syarbu al-muskir. Au ghuslin fa innahu udwan min a'dha'ihi. Ya, contoh berikutnya adalah ya, seseorang yang minum atau dia minum di air, tapi orang ini kerjaannya selalu apa? Mabok. Ya. Kenapa dia mabok? Berarti kan kalau dia itu mabok, ya, dia habis mengkonsumsi sesuatu yang apa? Yang haram. Yang haram. Ya. Nah, paling kagak habis dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik itu minuman atau makanan, berarti kan bakal apa ya? Haram. Nyisain. Iya. Ya, nyisain di mulut Bu. Orang ibu dah, kita kalau minum nih Bu, kita minum di sebuah gelas. Saat kita minum ya, itu air yang di gelas campur gak sama yang kita minum? Campur. Kenapa? Karena nempel di mulut kita. Iya kan? Kalau anak kecil habis minum di gelas itu, habis minum di nafas ada nasi ya masuklah ke dalamnya. Kita juga gitu, anak kecil doang. Ya, kalau kita kan malu minum ada nasi masuk ke dalam mulut kan? Ya. Nah itu contohnya. Ya, kalau orang kerjaannya tukang mabok, ya, dia minum di gelas yang dipakai minum banyak orang. Ya, nah itu gelas yang ada airnya itu jadi air makruh. Makruh aja. Makruh itu contoh, ya. Nah, gimana caranya Ustaz? Ya, berarti dia harus apain? Bersihin dulu mulutnya. Ya, bersihin dulu apanya? Ya, mulutnya dari sesuatu yang haram atau yang najis. Karena kan khamar itu najis. Ya, bukan hanya haram tapi hukumnya najis. Ya, beda kalau dengan air liur kita. Ya, dia kan nggak najis, bukan najis dia, tapi hanya menjijikkan saja. Ya, tapi kalau khamar, kita lihat Bu, khamar justru semakin ya mahal, itu semakin apa? Semakin tinggi kadar alkoholnya. Berarti kasarnya itu semakin apa? Ya, semakin memabukkan, semakin apa itu? Tinggi derajat keharaman kan begitu. Iya. Ya, karena enggak kalau kita minum alkohol
minuman yang kadar alkoholnya hanya sekedar sekian persen, taruhlah ya 15%, dengan yang mengandung minuman alkohol tersebut 50%, ya lebih dahsyat yang mana? 50. 50%. Ya, Cepat mabuknya cepat. ya, jadi kalau yang 50 lebih mabuknya lebih cepat calegnya gitu. Ya, apply gitu kan. Ya, tuh makanya apa ya? Makanya Habis ya, pikirannya ya. dimakruhkan ya gitu. Oh, betul. Wa innama yukrahul wudu minal ma'alladhi syariba minhu syaribul muskil. Ya, adapun yang menyebabkan ya makruhnya menggunakan air Ya. untuk berwudu yang bekas dipakai oleh orang yang suka minuman khamr, ya bisyurutin, Ada ada syarat-syaratnya. syaratnya, ya apakah airnya segelas atau setermos, ya Segelas nggak bisa bakal ngeludu saat. di setermos langsung gini nih oyat tuh dia gitu. Orang mabok nggak tahu dia. Ini oyat aja setermos dibuka tutupnya dia langsung dioyat tuh dia. Panas. Ya, tidak. Syarat yang pertama apa? Itu hukumnya jadi bakal makruh an yakunal ma'u qalilan. Dikit. Jumlah airnya itu apa? Sedikit. Ya, mungkin segelas gitu. Ya. Kalau dia nggak sentuh langsung sama bibirnya sih nggak masalah, Bu. Ya sampai dia mencet air, ngambil air di dispenser gitu tuh. Iya. Ya kan? Nah, dipakai pencet tuh. Tapi kan yang masalah nanti orang mau minum bekas dia. Iya. Gitu, ya. Makanya apalagi lagi pandemi kayak gini, Bu. Kita kan minum juga nggak sembarangan orang, bekas orang kita pakai. Ya, nah ini kita kalau kemana-mana mendingan bawa gelas sendiri dah, biar lebih aman. Gitu, gelas minum kita yang biasa kita pakai bawa muk silakan dah kita. Aku aja saja pertama Bang. Datang menonton bunyinya. Kalau orang kita kan minum kalau nggak satu muk nggak cukup. Iya, karena orang yang kecil kayak saya minumnya 2 muk. Emang kenapa air itu memang ya sesuatu yang sangat dibutuhin banget. Badan. Itu. Biasa. Ya. Karena kan 70% di dalam tubuh kita itu memerlukan air. Ya, makanya kita kan lebih bisa kita tahan lapar. Minum. Kita tahan minum. Ya, tahan. kita lebih kuat nahan lapar, Bu. Berjam-jam insya Allah kita kuat tahan lapar. Iya. Tapi kalau kita nahan haus nggak bakal kuat kita. Kuat. Lemes. Lemes. Gini. Ya, tenggorokan itu kering. Ya, kalau orang suruh bilang nih, orang Kalibata bilang katanya kalau kita kurang cairan ngangkat sendokannya nggak kuat kan ini. Saking mamanya, saking lemesnya. Kenapa? Dalam istilah itu dehidrasi. Ya, sekarang silakan kalau minum aja. Minum aja tuh ada air minum kasih Anda loh. Sini aja udah main minum ah. Siap. Minum, jangan bilang kan boleh ngomong ada kan. Biasa kalau aneh bilang turunin. Iya. Ada lagi di kardus ambil aja. Ya, pulang akan ada bonding. Ya, baik. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Dikit Ya, airnya. jumlah airnya sedikit. Ya, gitu. Fa in kana kasiran ya fala karaha. Ya, apabila jumlahnya air itu banyak atau jumlah airnya itu banyak, ya fala karaha, maka tidak makruh. Ya, tidak makruh. Kayak di orang Arab, Bu, orang Sudan terutama ini pengalaman saya, Bu. Jadi kalau minum di ini anti apa itu? Di termos atau di apa sih namanya? Teko ya. Ya, udah nanti pakai gelas, teko 3 kilo. Ketel, diceret. Ketel atau yang buat air putih apa namanya? Muk ya. Muk, nggak tapi kalau ada lucu. Kemudian lagi tuh, daunnya dibuka itu kan. Oh, pakai gelas deh. Nah, kalau kita ngeliat jijik. Iya. Ya, udah kalau memang kita lagi suruh bismillah aja udah. Kita ogah minta bekas dia. Yang kita beli udah dengan tahan haus gitu. Mendingan haus daripada minta. Ya, udah. Wasayati bayan al-qalil wal katsir. Nanti akan jelaskan penjelasan tentang ya maksud jumlah dikit atau jumlah yang banyak. Ya. Sanian yang kedua syaratnya an yajida ma'un ghairah. Ya.
dia mendapatkan atau ditemukannya ada air yang lain. Lainnya pindah gitu. Ya, kalau nggak ada air berarti dipakai boleh dah. Iya. Ya, kalau ada air yang lain itu hukumnya makruh. Ya, yang nggak ada air lain. Ini doang atau sini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Insyaallah nggak akan kena apa itu. Ya, penyakit ataupun apa yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita memang dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan apa ya? Terpaksa yang mengharuskan kita memang untuk apa? Wudhu. Menggunakan air itu untuk wudhu. Ya. Nah sekarang saya tanya, ya, ibu-ibu kalau kita lagi kondisi kayak gini, mendingan kita tayamum atau kita wudhu? Wudhu lah. Wudhu. Enakan wudhu. Ya, wudhu. Ya. Pakai apa? Gitu. Nah sekarang wudhu kita wajib, tapi kita dalam keadaan Sakit. apa itu habis buang air kecil, habis besar, itu kita pakai buat apa? Ayo, Istinja gitu. dalam keadaan kayak tadi tuh, ya airnya hanya ada air sebatas untuk itu, airnya makruh. Tapi ada dua keadaan, kita harus wudhu dan harus kita cebok. Ya kita istinja dulu ya, istinja dulu. Gak enak kita kemana-mana. Istinja dulu, wudhunya belakangan. Ya. Tayamum aja tayamum. Kan istinja pakai batu bisa. Oh nggak enak, nggak enak. Berat kata Enor. Ada Enor berat. Enggak istinja, jangan jangan. Itu dalam kondisi kalau seperti itu kita dulu untuk istinja. Ya, istinja. Maafkan ya. Kalau kita istinja bisa. ya kalau nggak pakai air kayaknya maaf itu masih kepet kayaknya kan banyak. Iya nggak ada rasa ya. Ngasah kalau orang Betawi ngasah. Ya rasa, ya kan? Ya mendingan gue tayamum, air itu tayamum istinja. Ya, gitu. Nah buat apaan dulu kita kerjain, tapi ini masih dalam keadaan Kotor. ya, gitu. Ya, kalau ngepet lagi ngepet. Kalau orang merah Lagi mepet. bahasa dari mana tuh kepet. Kalau orang habis junub katanya jalan ke warung, bunyinya katanya kepet. Kata Jiro kan bunyinya kepet. Enggak enak lagi jalan ke warung ya. Pengalaman. Perasaan enggak enak. Kalau orang junub bukan kepet namanya. Beda, kotor. Kalau orang junub kepet. Ya. Salisuha yang ketiga, ya, an yashukka fi taharati famihi aw udwihi alladhi wasalahu bihi. Ya. Adanya keraguan. Ya, keraguan saat apa? Saat dia mensucikan mulutnya atau anggota yang lainnya, ya saat dia pakai untuk apa? Untuk mencuci. Aku ragu pakai airnya. Kan si Alun harus mabuk dia. Iya, dia. Ya, nggak usah dah ya. Dibuang di situ lah habis mulutnya. Sanksi. Itu ragu bu. Iya. Ya, kalau kita ragu kayak gitu tuh, berarti itu jadi masih makruh. Kata mazhab Imam Malik. Ya, insya Allah masih kurang tuh. Tiap malam kerjaan mabuk kita. Di masjid ngapain tuh? Udah paling berak doang, atau minum doang gitu. Ya, nanti kita ragu. Kalau kita ragu itu tuh jangan kita kerjain. Ya, dak mayanimu ila ma la yanim. Dak mayanimaka ila ma la yanim. Tinggalin sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, kecuali kalau kita yakin, aku yakin Bismillah. Ya, airnya ini enggak makruh nih. Orang ada banyak kok. Ya, tadi dia mungkin cuma ngomong-ngomong dikit doang, dikit minum enggak apa-apa itu. Kalau kita yakin, al-yakin la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Artinya apa Bu? Kalau kita udah yakin, mantepin keyakinan kita. Ya, jangan udah yakin ragu-ragu. Terus dia pelan namanya itu. Keme-keme. Ya, banyak apa itu? Neko-neko. Ya, ragu syak. Itu yang membuat itu namanya setan tuh Bu. Iya. Ya, kenapa? Karena Allah bilang alladzi yuwaswisu Fi sudurin nas. Ya, yang membuat was-was di dalam hati kita. Ya,
Bawa di rumah jangan. Jangan. Ntar aja di rumah semua, soalnya nanti aja jalan susah. Harus bekas ini bekas itu jangan. Ya itu namanya keraguan. Jangan kita mengikuti suatu keraguan yang udah ada keyakinan sebelumnya. Kecuali ya kalau sebelumnya kita apa? Kita ragu. Ya, nah kalau awalnya kita itu sudah yakin, maka kita ambil yang apa? Yang pertama yakin kita. Ya, gitu. Bismillah kalau apa-apa. Fa idza azamta Tawakkal. Allah. Ya, itu. Amma idza kana ala famihi najasah muhaqqaqah. Ya. Adapun apabila ya di mulutnya itu ada najis yang jelas-jelas najis nempel ya habis dia minum khamar itu ya fa in ghayrat ahadu awsafuhul ma apabila terjadi perubahan salah satu sifatnya yang ada pada air fa innahu la yasihul wudu minhu ya bahkan di air bukan makruh saja ya kalau terjadi perubahan di antara tiga sifatnya warnanya kayak baunya kayak rasanya kayak kok jadi bau khamar kayak gini kok bau bir ini kan udah berubah apanya berubah apanya baunya ya ini bau bir kayak bau anggur gitu ya nah kalau ada seperti itu bukan saja makruh kita pakai tapi enggak menjadikan sah artinya kita enggak sah kita pakai air ya kenapa ilatnya karena sudah terjadi salah satu perubahan yang terjadi yaitu baunya loh nah air kolam biasanya putih kok jadi kuning begini ya campur apa nih kita nggak tahu kalau udah kayak gitu jangan kita pakai wudhu dah tuh nyangkat lagi pegangnya angkat kan tiga bau rasa kayak gitu ya li'annahu yusiru najasan ya karena ya terjadinya perubahan yang terjadi pada air itu sudah menjadikan air itu campur dengan sesuatu yang apa? Najis. Yang najis. Wa in lam taghayyar ahadu awsafuhu kana istimaluhu makruhan faqat. Ya, adapun apabila tidak terjadi perubahan salah satu sifatnya itu, maka menggunakan air itu baru sekedar hukumnya apa? Istimal. Makruh saja. Istimal itu menggunakan penggunaan airnya itu jadi makruh saja. Faqat itu aja. Iya. Makruh doang. Faqat itu aja. Ya. Nggak diaji. Kalau sukut-sukut pakot, diam-diam aja. Bahasa pesantren gitu, ya. Sukut-sukut pakot gitu. Wa min zalika aidan alma alladhi ya syuriba minhu hayawan ya la yutawaqqan najasa ya begitu pula air yang diminum ya oleh binatang-binatang atau hewan-hewan la yatawaqqan najasa ya yang tidak mengandung suatu najis atau tidak terkena najis seperti apa burung burung ya wasabak apa itu sabak sabak apa sih Sama. Iya sama punya ain. Sabak binatang-binatang juga dalam Al-Qur'an itu. Udah apaan sih? Ya. Ikan. Dajjal, dajjal apa dajjal? Ayam jago. Dajjal. Dajjal itu ayam. Ya. Kalau ayam jago itu dikun ayam jago. Ada jajatun. Jajatun apa? Kita lupa ya. Ayam jago. Bisa jatuh. Apa ayam betina perempuan. Asaba usah apa? Asaba. Ini sabak tuh yang ketiga yang kedua. Sabak itu binatang-binatang buas. Buas tapi dia nggak mengandung najis, nggak seperti anjing atau babi. Ya.